Salam sahabat Harmoni Hukum. Berjumpa lagi kita pada kesempatan yang berbahagia ini pada episode Hak Hukum Responsif ya. Kali ini kita akan merespon terkait dengan situasi keamanan digital kita ya, keamanan digital kita yang saat ini rentan dan resiko tinggi terjadinya berbagai kebocoran data ya. Kebocoran data pribadi kita. Yang paling terbaru itu yang kemarin Pak, 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM pribadi itu bocor dari Kementerian Informasi dan Komunikasi ya. Nah, hal ini menjadi miris. Pasalnya Kementerian Informasi dan Komunikasi ini merupakan institusi negara yang seharusnya menjadi lembaga yang fokus ya untuk keamanan digital kita, ternyata malah memiliki sistem keamanan yang mudah ditembus oleh hacker. Nah, sebagai seorang akademisi Pak Mas Kun yang mengkaji khusus terkait dengan masalah ITE keamanan digital, bagaimana Anda melihat permasalahan bocornya data pribadi warga ini, Pak? Ya. Terima kasih banyak Pak Hasbi, sahabat Harmoni Hukum. Ini memang sebuah saya ingin mengatakan bahwa sebuah kemirisan sebenarnya. Jadi ada sedih yang tentunya tidak bisa terungkapkan melihat fakta betapa rapuhnya keamanan digital kita dalam beberapa waktu terakhir ini gitu. Karena kemudian kita dihebohkan dengan berbagai berita kebocoran data pribadi yang menurut saya itu bukan hanya dalam konteks data pribadi masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia, tetapi juga sebenarnya data-data secara institusi atau kelembagaan sebenarnya Pak Hasbi. Dan ini yang kemudian harus dilihat sebagai sebuah persoalan yang sangat mendesak dan tidak bisa lagi dipandang sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja gitu. Jadi kalau saya melihat sekarang sebenarnya kita sudah berada di dalam posisi warning gitu ya. Jadi sudah peringatannya ini sudah benar-benar harus dilihat sebagai sebuah persoalan yang tidak bisa dipandang remeh. Oleh karena itu, sahabat Harmoni Hukum, perlindungan data pribadi sebenarnya kan kita bicara dalam konteks hak asasi manusia sebenarnya Pak Hasbi. Saya ingin menyampaikan seperti itu. Sebelum saya menguraikan panjang, tetapi saya mau bilang seperti itu. Kenapa kemudian kita memandang data pribadi ini sebagai bagian dari hak-hak pribadi yang melekat pada setiap individu? Karena memang konteksnya data-data ini kan sesungguhnya adalah data-data yang sangat private. Sehingga yang dibutuhkan sahabat Harmoni Hukum adalah perlindungan data pribadi gitu. Harus ada perlindungan yang diberikan untuk memberikan kepastian dan keamanan bahwa data-data warga negara, data-data setiap pribadi itu terlindungi. Itu yang harus dilihat seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Karena memang ada kewajiban negara menurut saya Pak Hasbi dan sahabat Harmoni Hukum untuk memberikan jaminan terhadap data pribadi. Sehingga sebelum kita berdiskusi panjang tentang fenomena kebocoran data pribadi yang begitu masif terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini, tentunya ini akan menjadi peringatan tentunya tersendiri khususnya bagi kementerian terkait ya. Jadi kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk melihat ini sebagai sebuah persoalan yang menjadi ranah atau ruang lingkup kewenangan dan pertanggungjawaban yang melekat kepada kementerian dimaksud. Karena ini kita tidak bisa bicara atau kita tidak bisa mengatakan ini hal yang main-main gitu ya, dalam tanda petik menurut saya sahabat Harmoni Hukum. Tetapi persoalan ini adalah sebuah persoalan yang memang harus dilihat sebagai persoalan yang sudah sangat mendesak, sehingga kemudian ini harus dipandang dan dipikirkan dengan sebaik mungkin bahwa
kebocoran data-data seperti ini tidak boleh terjadi. Ya. Negara harus hadir untuk menjamin bahwa data-data seperti ini itu tidak bocor. Ya. Ya, nah, seperti itu. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi di beberapa tahun terakhir ini, di 1-2 tahun terakhir ini, ataupun kemudian dalam beberapa bulan terakhir ini, maka kita akan melihat bahwa hal ini bukan sebuah persoalan yang baru terjadi kemarin, sehingga kemudian kita bisa mengatakan dengan segala bentuk argumentasi pembelaan yang bisa dilakukan oleh negara. Tetapi harusnya, karena ini adalah peristiwa berulang, harusnya sudah ada langkah-langkah preventif, mitigasi, dan juga kalau perlu langkah-langkah represif sebenarnya yang dilakukan oleh negara dalam hal ini. Karena peristiwa misalnya bocornya 1,3 juta data pribadi pengguna e-hack misalnya di September 2021. Ya kan, data kesehatan kita. Ya. Kemudian juga 279 juta data penduduk Indonesia yang berasal dari BPJS yang diduga bocor di Mei 2021. Dan kemudian data-data lain yang kemudian terjadi. Kalau kita flashback ke belakang misalnya Lazada 1,1 juta data pengguna Lazada bocor. Itu di 2000 atau di Mei 2020 91 juta data pengguna Tokopedia juga bocor. Ini kan sebenarnya data-data yang sudah ada Pak Hasbi. Ya itu kenapa saya bilang tadi saya agak sedikit miris sebenarnya, karena menurut saya ini adalah data-data yang seharusnya bisa menjadi pembelajaran sebenarnya bagi kita untuk melihat betapa pentingnya sebenarnya negara untuk hadir di posisi seperti ini, untuk memberikan perlindungan kepada warga negara atas semua data yang ada gitu. Karena ini yang kemudian menjadi sangat penting menurut saya, sahabat Harmoni Hukum. Dan ini tidak bisa dikatakan bahwa hal yang orang pada umumnya kemudian memandang ini biasa-biasa saja. Ini bicara data, bicara masa depan, bicara Indonesia sebenarnya. Yang kemudian ketika identitas, kan data itu sebenarnya berhubungan dengan identitas kan, seperti itu. Jadi kalau kita baca dengan baik misalnya rancangan undang-undang PDP misalnya, dengan melihat yang mana sih yang dimaksud dengan data pribadi, maka sebenarnya di situ sudah sangat jelas gitu. Pengkualifikasian data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Selama ini mungkin yang kita pandang data pribadi itu yang hanya KTP, Pak Hasbi. Mungkin hanya itu yang kita pandang, yang kita tahu yang di KTP, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan lain sebagainya. Padahal ada banyak. Padahal sebenarnya banyak hal ya. Misalnya tadi contoh yang sudah kita sampaikan misalnya tentang bocornya data penduduk Indonesia dalam konteks BPJS misalnya. Informasi kesehatan kita. Itu informasi data dan informasi kesehatan. Itu kan tidak bisa dipandang sebagai hal yang biasa-biasa saja menurut saya. Sehingga dengan melihat kondisi real yang terjadi di Indonesia, kita tidak akan bicara terlalu jauh ya kalau kita bicara tentang data pribadi. Kita bicara dalam konteks Indonesia saja, dan kemudian kita bicara berdasarkan data 2020, 2021 dan 2022. Mirip sebenarnya kita. Sehingga kemudian kalau pertanyaannya seberapa urgen? Kalau saya bilang urgen banget gitu. Tadi saya sudah sampaikan, kita sudah berada di dalam konteks atau di dalam situasi yang sudah sebenarnya peringatannya ini sudah berada pada titik di mana kemudian kehadiran undang-undang perlindungan data pribadi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena kita mengingat tadi dua konteksnya. Satu, adanya sebagai bentuk perlindungan terhadap data pribadi setiap orang, dan yang kedua karena kemudian ini adalah bagian dari hak asasi manusia. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih banyak Mas Kun untuk menguraikan gambaran awal ya terkait dengan persoalan kebocoran data pribadi kita. Salam sahabat Harmoni Hukum. Kita kembali lagi ke sesi kedua. Nah, pada kesempatan kedua ini kita akan mencari tahu, mendiskusikannya apa saja risiko dari kebocoran data pribadi ini pada warga, Pak. Dan siapa yang mesti bertanggung jawab untuk ketika ada data pribadi warga yang bocor. Ya,
Terima kasih banyak Pak Hasbi. Sahabat Harmoni Hukum, di segmen sebelumnya saya sudah coba untuk memantik dan memicu argumentasi mengapa kemudian data pribadi itu menjadi sangat penting gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks resiko, maka sebenarnya kita bicaranya, menurut saya kita bicaranya konteksnya jauh lebih, ruangnya jauh lebih umum menurut saya. Sehingga kalau kita bicara resiko kebocoran data pribadi secara umum, tentunya banyak hal, intinya bahwa ketika data pribadi kita bocor dan kemudian sudah dengan mudah ditemukan di black market misalnya, bukan hanya data pribadi juga sebenarnya, karena tadi saya menganggap bahwa kebocoran data itu juga meliputi data-data institusi resmi ataupun kemudian institusi atau perusahaan-perusahaan gitu ya, sehingga kita sangat rawan sebenarnya untuk terjadinya tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya untuk semua jenis kejahatan yang terjadi. Dan mungkin saat ini yang paling mudah dan paling ramah terjadi dalam tanda petik ya, yaitu penipuan. Tetapi penyalahgunaan data pribadi itu, sahabat Harmoni Hukum, sangat mungkin terjadi untuk semua jenis kejahatan. Menurut saya, baik itu yang berbasis konvensional ataupun kemudian yang berbasis digital atau teknologi. Nah, ini yang harus kita lihat sebagai sesuatu yang penting sebenarnya. Kalau kemudian kita akan mulai bertanya, siapa yang bertanggung jawab? Ya kan seperti itu. Karena kemudian warga negara ini kan hanya kemudian diberikan kewajiban sebenarnya. Kewajiban untuk melakukan semua aktivitas yang berhubungan dengan data-data yang ada. Apalagi sahabat Harmoni Hukum, masyarakat Indonesia ini kan sangat technological gitu kalau kita bilang ya. Semua perkembangan teknologi hendak diasup oleh masyarakat Indonesia. Kita tidak mau ketinggalan. Iya, betul sekali Pak Hasbi. Sehingga sangat tidak heran kemudian kalau kita bicara pengguna internet terbesar di dunia, Indonesia pasti masuk top 2 atau top 3 gitu. Ya kan? Selalu begitu yang terjadi. Kenapa itu kemudian terjadi? Karena inilah yang kita bilang, yang saya bahasakan tadi di awal. Kenapa kemudian perlindungan terhadap data pribadi itu penting? Karena sebenarnya akan ada risiko yang timbul. Risiko kejahatan. Risiko kejahatan. Karena kenapa terjadi? Karena terjadinya penyalahgunaan data. Kan begitu sebenarnya. Jadi itu argumentasi yang terbangun. Sehingga karena kita adalah generasi, apalagi generasi X dan Y yang begitu betul-betul generasi milenial yang tidak bisa hidup tanpa handphone dan lain sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang menurut saya adalah sesungguhnya inilah yang ancaman yang terbesar sebenarnya yang mengintai. Hal strategis ya, perlu ada upaya mitigasi. Benar. Jadi kalau kita melihat hal ini, tentunya ini akan menjadi sebuah ketakutan sebenarnya harusnya. Jadi ada ketakutan tentunya sahabat Harmoni Hukum, kita mencoba membingkai persoalan ini dalam konteks bahwa teknologi itu adalah sebuah keniscayaan. Oke, dia sebuah keniscayaan. Yang kita butuhkan adalah harus ada tindakan real yang dilakukan oleh negara dalam hal ini menurut saya untuk mungkin mengedukasi, mungkin untuk melihat. Tidak cukup hanya mungkin edukasi Pak, tapi lebih dari itu. Betul, maksud saya mengedukasi ini kan penting. Karena kenapa diedukasi di tahap awal? Karena menurut saya masyarakat ini tidak boleh dilepas Pak Hasbi. Pegang handphone, masuk menggunakan perangkatnya dan seluruhnya, tapi mereka tidak bukan pengguna yang teredukasi, sehingga kemudian mereka yes no saja gitu terhadap aplikasi dan lain sebagainya, padahal mereka tidak sadar bahwa ada data. Memang tentunya tidak cukup, tetapi itu langkah awal yang harus kita lakukan. Dan kalau bicara dalam konteks itu ya kita tidak bisa meletakkan itu menjadi di
di pundak pemerintah toh gitu, tetapi kemudian ada entitas ini. Sehingga penting untuk dilakukan pemetaan. Jadi mengidentifikasi persoalan, mengidentifikasi resiko yang kemudian muncul. Nah, ini yang menurut saya harus kita lihat. Sehingga yang paling berbahaya adalah menurut saya dalam perkembangannya semua sekarang adalah karena kemudian kita mulai marak nih yang pakai dompet digital dan sebagainya, seolah-olah akun bank digital seperti ini yang kemudian menjadi sebuah trendsetter. Nah, jadi gitu, jadi memudahkan kita kan Pak. Memudahkan kita. Jadi gaya-gayaan lah dalam tanda petik, kalau saya bilangnya begitu, gaya-gayaan dalam tanda petik. Karena gaya-gayaan dalam tanda petik kemudian akhirnya ini adalah sebuah kerisauan gitu sebenarnya. Kenapa? Karena mulailah kenapa kemudian seperti di segmen di channel-channel sebelumnya kita pernah membahas tentang pinjaman online. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari apa yang hari ini kita diskusikan. Risiko yang kita diskusinya itu tahun kemarin, ternyata peristiwa itu masih terus berjalan sampai tahun ini kan. Betul. Walaupun dengan segala bentuk perbaikan yang dilakukan. Ini yang kemudian harusnya dilihat sebagai kalau kita bicara dalam konteks risiko, ini adalah sebuah kondisi yang sangat-sangat penting untuk dipandang sebagai sebuah kondisi real yang terjadi. Jadi supaya jangan lagi kita saling melempar siapa yang benar, siapa yang salah dan seterusnya. Capek kita untuk hal-hal seperti itu, sahabat Arbani. Betul. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks prinsip pertanggungjawaban sederhana, kan ada pertanyaan tadi siapa yang bertanggung jawab, kan begitu korelasinya. Maka kita akan bicara dalam konteks pastinya bahwa data-data pribadi kita itu kan kemudian dikolek oleh negara. Kalau di Indonesia dikumpulkan oleh entitas tertentu, bisa negara, bisa perusahaan. Pada umumnya kita bicara dalam dua entitas ini misalnya. Nah, ini supaya bisa kita lihat. Kenapa? Karena memang faktualisasinya terjadi seperti itu sebenarnya. Sehingga kalau secara sederhananya kalau kita lihat bahwa karena kemudian meskipun kewenangan, saya tidak akan bicara dalam konteks kewenangan sebenarnya. Karena saya bicara dalam konteks kalau dia sifatnya komersial, itu kan kemudian ada persetujuan dari kita gitu. Persetujuan pengguna. Kalau di konteks pemerintah kecenderungannya pilihannya kita tidak diminta persetujuan gitu. Kita diminta directly karena dia record dan sebagainya. Jadi dua pendekatan yang, tapi dua-duanya menurut saya rentan untuk terjadinya kebocoran. Jadi kebocoran. Sehingga yang dibutuhkan adalah ada sebuah polisi, ada sebuah kebijakan yang harus dilahirkan. Karena bagian dari tadi di awal yang kita bahasakan adalah bentuknya pemetaan. Kalau sudah dipetakan, diidentifikasi, cari dong apa solusinya. Nah, begitu. Karena kita belum bisa bicara dalam konteks sahabat Harmoni Hukum, bicara dalam konteks undang-undang. Karena hari ini kita belum punya rancangan, belum punya undang-undang perlindungan data pribadi Pasmi. Dia masih dalam bentuk rancangan. Dalam bentuk rancangan itu nggak bisa apa-apa dia belum jadi sumber hukum. Nah, sehingga yang perlu dilakukan sekarang adalah kebocoran data ini terjadi setiap saat dan nggak mungkin nunggu undang-undangnya gitu. Nggak mungkin nunggu undang-undangnya baru kemudian mengambil tindakan. Tetapi kita harus mengambil tindakan-tindakan yang strategis, termasuk tadi kita sudah bahasakan, mulai dipetakan, diidentifikasi, dijadikan solusi dan sebagainya, kemudian dirumuskan dalam bentuk polisi dan lain sebagainya sampai kemudian kalau bisa sih tolong aja disahkan segera undang-undang rancangan perlindungan data pribadi gitu. Ini yang kemudian menjadi sangat penting untuk menghindari terjadinya kita saling menyalahkan satu yang lain. Jadi kita diskusi ribut hanya persoalan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang tidak gitu. Seolah-olah diskusinya seperti itu, padahal kebocoran terjadi jalan terus gitu. Stop untuk hal seperti itu dan kemudian mulai kita berpikir apa yang akan terjadi dengan generasi kita, dengan penduduk kita, dengan masyarakat Indonesia secara umum dalam konteks data pribadi. Kenapa? Karena begitu mudah dan telanjangnya data-data pribadi orang Indonesia pada umumnya dan institusi. Nah, itu karena ada tadi data yang kita sudah sebutkan di segmen sebelumnya. Nah, ini yang menurut saya teman-teman semua, sahabat Harmoni Hukum, mudah-mudahan juga ini kalau kemudian bisa didengar oleh pihak kementerian, harusnya menjadi peringatan bagi kita semua dan jangan malu untuk mengakui kalau memang ada kelalaian yang kita lakukan. Ada kelemahan. Ada kelemahan karena kemudian dengan cara mengakui itu kita akan belajar untuk mencoba mencarikan solusi yang memperbaiki terbaik. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban negara
terhadap warga negaranya. Kan kita harus begitu sebenarnya. Jadi negara tidak perlu terlalu takut untuk meminta, karena kita bisa memahami kok. Karena kita tahu bahwa kita ini adalah bangsa yang baru sementara berkembang dan belajar untuk bagaimana mengelola digital data dengan cara yang baik. Nah, seperti itu kira-kira Pak Hasbi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Maskun atas uraian yang sangat penting tadi ya, bahwa kita harus mau mengakui kesalahan. Kalau memang ada kesalahan, secara kesatria bertanggung jawab untuk kemudian memperbaiki kesalahan tersebut ya. Karena kita masih dalam negara berkembang, kita masih belajar untuk melindungi digital data kita. Salam sahabat Harmoni Hukum. Menarik tadi mencermati pandangan Pak Maskun ya terkait dengan urgensitas pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tapi saya ingin melihat situasi real kita saat ini Pak Maskun. Ya, silakan. Apakah dengan sistem hukum atau infrastruktur hukum yang kita miliki saat ini itu belum ada instrumen khusus ya yang kita miliki untuk meminta pertanggungjawaban kepada penyelenggara sistem elektronik ya, ataupun institusi yang mengumpulkan data pribadi warga dan kemudian data pribadi tersebut bocor. Tidak adakah instrumen khusus untuk meminta pertanggungjawaban kepada mereka? Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Hasbi. Sahabat Harmoni Hukum, ini critical point yang sangat penting menurut saya. Di samping menyoal tentang urgensi dan kemudian skema-skema yang sudah saya sampaikan di segmen sebelumnya. Menurut saya, ya tentunya kan sekarang tadi saya sudah sampaikan bahwa undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia belum ada, masih dalam bentuk rancangan, sehingga nggak mungkin dong kita menggunakannya. Sementara faktualisasi yang terjadi bahwa kebocoran data pribadi itu ada, betul, ada realnya, ada realnya. Jadi nggak usah kita bicara dulu karena tidak ada undang-undang. Sekarang apa solusi singkatnya? Solusi singkat dalam konteks ketika kebocoran data pribadi ini terjadi dan kemudian orangnya ketemu gitu, ya kan gitu, apakah hacker dan lain sebagainya. Mungkin coba kita lihat, coba lihat instrumen yang terkait mungkin Pak Hasbi, khususnya karena kita bicara dalam konteks bahasan dan khususnya kajian tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik misalnya. Kalau kita membuka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, misalnya di pasal 15 sahabat Harmoni Hukum, di situ disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem elektroniknya. Selain itu, sistem elektronik tersebut harus dilakukan secara andal dan aman serta bertanggung jawab. Ini untuk penyelenggara. Jadi normanya jelas. Kan normanya jelas, walaupun sebenarnya umum, tapi normanya ada gitu. Ini bisa digunakan oleh apakah itu nantinya aparat penegak hukum atau siapapun yang kemudian melihat persoalan ini. Atau lebih lanjut mungkin kita bisa lihat di pasal 16 misalnya. Di situ disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memenuhi persyaratan minimum seperti dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik. Selain itu juga mesti memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan bertanggung jawab prosedur atau petunjuk. Ya kan? Seperti itu. Rumusan pasal 15 dan 16 sebenarnya ini bisa dijadikan rujukan ketika kita bicara pertanyaan bertanggung jawab, siapa yang harus bertanggung jawab sebenarnya. Jadi memang dari awal kalau menurut saya negara memang membuat ruang bagi negara untuk bertanggung jawab, ya karena sebagai penyelenggara sistem elektronik. Kenapa hal tersebut harus terjadi? Karena memang mekanismenya untuk saat ini di Indonesia kita hanya punya instrumen hal tersebut dan kemudian mungkin
turunannya pada PP 71 kalau saya tidak salah tahun Iya. 2019 tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Ini yang kemudiannya harus menjadi poin yang sangat penting untuk dilihat, sehingga ketika kita bicara dalam konteks kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia saat ini dan kebutuhan akan undang-undang ataupun norma yang akan menjelaskan ataupun kemudian mengkualifikasikan terjadinya atau maraknya kebocoran data pribadi ini jadi sangat penting. Iya. Sehingga menurut saya Undang-Undang ITE dengan rumusan pasal yang tadi saya kemukakan, baik itu pasal 15 atau kemudian pasal 16, walaupun ketentuan pidananya hanya dapat menjerat pelaku kejahatan yang melakukan hacker atau menerobos sistem keamanan penyelenggara elektronik yang kemudian menyebarkan, ya kan, kemudian menyebarkan informasi pribadi penggunanya, hanya mereka yang dapat diberi ancaman tindak pidana, kan seperti itu. Tetapi menurut saya ini yang kemudian harus menimbulkan kehati-hatian yang lebih banyak gitu sebenarnya. Kenapa? Karena memang tidak secara ansih menyebutkan sebenarnya apakah penyelenggara sistem elektronik itu bisa dalam konteks menjaga kerahasiaan data pribadi penggunanya. Itu tadi di pasal 16. 16, ya, karena ruangnya terlalu umum menurut saya. Karena pendefinisiannya juga tidak begitu jelas, seperti ini. Kalau menurut saya sederhananya, ketika data-data itu bisa diakses dalam konteks illegal akses, berarti memang kita tidak menyiapkan sebuah mekanisme untuk menjaga data-data tersebut. Karena automatically baik data yang bersifat tadi yang saya sudah sebutkan sebelumnya, baik data yang bersifat spesifik maupun data yang bersifat umum, maka otomatis sebenarnya kerahasiaannya jadi nggak ada, jadi nggak perlu diperdebatkan untuk itu karena dia sudah bocor kok, ya kan, nggak ada lagi yang harus kita diskusikan karena memang sesungguhnya menjadi sangat penting itu. Nah, ini yang kemudian menurut saya harus dilihat, ini yang sebenarnya harus dilihat sebenarnya dalam konteks bagaimana sebenarnya undang-undang ITE ini sebenarnya batasannya masih sangat terbatas kalau kita bicara instrumen. Tapi bisa menjerat hacker. Bisa untuk hacker, tetapi kan sebenarnya itu kan pelaku. Tapi sebagai penyelenggara ya bisa, tapi kemudian tidak bisa dikenakan pidana. Iya, karena kemudian masa sih negara menghukum negara gitu? Itu kan pertanyaan seperti itu. Walaupun sebenarnya secara teori bisa saja sebenarnya. Nah, ini yang harusnya harus dijadikan menurut saya panduan untuk melihat bahwa kerawanan kebocoran akan data pribadi itu akan selalu ada. Sehingga yang paling dibutuhkan adalah sebenarnya adalah sebuah instrumen hukum yang jelas. Jadi supaya kita tidak melakukan interpretasi lagi. Capek kita kalau harus melakukan interpretasi terhadap undang-undang ITE gitu. Kan seperti itu. Karena ruangnya akan sangat debatable. Kita akan berdebat dari pagi sampai sore atau mungkin tiba pagi lagi gitu sahabat harmoni hukum. Karena kemudian interpretasi tergantung angle mana atau sudut pandang mana yang kemudian kita ini. Apalagi kalau kemudian dia bergulir di pengadilan dan lain sebagainya untuk membuktikan perdata pidana dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian harusnya kita lihat sebagai sebuah kerentanan dan harus dipandang sebagai sebuah keadaan yang negara harus segera hadir. Betul, Bos. Untuk mengambil bagian dari sebuah bentuk pertanggungjawaban. Jadi negara nggak boleh bilang, wah ya kan belum ada. Nah, makanya kenapa kemudian kita mendorong begitu masif pengesahan terhadap undang-undang perlindungan data pribadi. Karena kita tahu, tadi kita sudah diskusikan bahwa data pribadi itu urgen. Tiap hari, setiap saat kita setiap tahun dengan data 3 tahun terakhir ini kita dihadirkan pada sebuah kondisi di mana kebocoran data pribadi itu menjadi menu sarapan pagi kita gitu ya. Jadi bayangkan kalau kemudian kita ini menjadi orang Indonesia ini menjadi kelihatannya tertutup sebenarnya, tapi sebenarnya secara esensial, secara informasi sebenarnya masyarakat yang sangat telanjang gitu. Jadi kalau Hasbi coba bayangkan masyarakat yang telanjang, wah hebat juga kan seperti itu kan. Jadi kenapa kemudian saya mulai tadi di awal dengan bahasa ironi? Karena sesungguhnya kalau kita bicara tentang data pribadi, inilah yang terjadi saat ini di Indonesia.
Mudah-mudahan saya berharap bahwa rancangan undang-undang perlindungan data pribadi segera dapat disahkan dan pemerintah kemudian serta DPR memandang bahwa ini adalah sebuah persoalan yang sebuah persoalan yang penting, karena mereka harus yakin bahwa setiap individu eksekutif dan setiap individu legislatif sama seperti kita, warga negara yang sesungguhnya data pribadinya pun juga sangat mudah untuk terakses. Nah, karena kita tahu bahwa mudah terakses, ya sebagai pengambil kebijakan dalam hal ini, tolong sahkan segera rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Karena ini kita berada dalam situasional yang sangat-sangat rentan untuk terjadinya kebocoran data pribadi. Saya kira seperti itu Pak Asbi untuk coba mengurai dari sisi itu. Terima kasih banyak Mas Kun atas uraian yang cukup komprehensif ya. Semoga apa yang disampaikan tadi itu dapat mencerahkan seluruh sahabat Harmoni Hukum dimanapun Anda berada. Jika kawan-kawan memiliki pendapat ya, komentar, kritik dan saran silahkan disampaikan di kolom komentar. Jika suka dengan channel kami, apa yang kami lakukan, silakan like, share, and subscribe, dan kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya. Salam sahormat, Harmoni Hukum, masyarakat damai. Ciao.